Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Her Subenarif dari Forum News Network. Pilkada serentak 2024 sudah usai. Ada beberapa daerah yang mengajukan sengketanya, dari para kandidat ini mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Tapi secara umum, kendati kita masih harus menunggu hasil dari sengketa di Mahkamah Konstitusi ini, termasuk daerah-daerah seperti Jawa Tengah dan juga Sumatera Utara. Tapi Pak Jokowi ini kelihatannya dia cukup sukses ya, Pak, cawe-cawenya pada Pilkada 2024 ini. Karena seperti diakui oleh Jokowi, tidaknya dia mengendorse 84 kandidat di Pilkada kali ini. Tentu tidak semuanya di tingkat satu, tapi ini tingkat satu, ada gubernur, dan juga ada bupati dan wali kota. Tapi dari 84 kandidat yang di-endorse itu, beberapa yang berhasil, tidak ada penjelasan. Secara kasat mata kita bisa melihat halnya seperti di Jawa Tengah, karena Pak Jokowi terang-terangan dia mengendorse pasangan Ahmad Lutfi dan Tad Yasin, dan hasil penghitungan di KPUD kemarin juga mereka dinyatakan menang gitu atas lawannya, yakni Andika Perkasa dengan Hendi. Di Sumatera Utara ini nggak usah diomongin karena ini adalah menantunya Pak Jokowi, Bobi, yang berhadapan dengan Edi Rahmayadi. Ya, dipastikan Pak Jokowi bukan hanya mengendorse, tapi juga tangan-tangan Pak Jokowi menjangkau kekuasaannya, walaupun dia tidak jadi presiden, masih tetap bisa menjangkau tangan-tangan kekuasaannya sampai di Sumatera Utara. Nah, jadi kalau dari lihat sini, dari petanya ini kan daerah-daerah penting semua nih. Jawa Tengah juga wilayah penting, kemudian Sumatera Utara itu juga provinsi terbesar di luar Jawa. Juga ada daerah-daerah yang kita bisa melihat ada andilnya Pak Jokowi, misalnya Jawa Timur. Tapi tentu kalau Jawa Timur dan juga termasuk Jawa Barat, walaupun itu bagian dari sekarang ini kroninya Pak Jokowi, yakni Kim Plus, termasuk juga Banten, tapi kita mesti pisahkan ya, itu tidak sepenuhnya berarti di bawah kendali Pak Jokowi, karena Jawa Barat itu jelas kendalinya itu ada di tangan Gerindra karena kandidatnya adalah kader Gerindra, begitu juga dengan di Banten. Sementara kalau di Sumatera Utara bagaimana kita melihatnya? Walaupun Bobi itu dia adalah kader Partai Gerindra, tetap saja pengaruhnya Pak Jokowi yang lebih besar. Ini kan dari pengalaman di masa lalu, ketika Bobi menjadi kader dari PDIP itu kan juga dia lebih memilih kemudian meninggalkan PDIP ketika PDIP berhadapan dengan Jokowi, yakni mengusung Pak Prabowo dan berpasangan dengan Gibran Rakabuming. Jadi ini mesti kita pisahkan juga, termasuk Banten ya. Kenapa perlu kita pisahkan? Ya karena belum tentu bahwa pada Pilpres 2024 nanti itu Pak Jokowi tetap satu kubu dengan Pak Prabowo. Karena sebenarnya kita ingin melihat peta Pilkada serentak 2024 ini bagian dari konstelasi menjelang Pilpres 2024. Persiapannya memang sudah jauh-jauh hari. Jadi artinya nanti ketika katakanlah Pak Prabowo tetap maju kembali dan Gibran maju juga jadi calon presiden, ya berhadapan. Jadi petanya nggak bisa digeneralisir bahwa oh ini Pak Jokowi dengan Pak Prabowo akan tetap satu koalisi pada Pilpres 2029 nanti. Kendati sukses di berbagai tempat, tetapi saya kira ada satu kegagalan terbesar dari Pak Jokowi, dan itu nanti bisa pengaruhnya juga sangat besar pada Pilpres 2029. Karena itu kelihatannya Pak Jokowi walaupun menang besar juga tidak begitu happy, yakni Pilkada di Jakarta. Ini adalah harus dicatat sebagai kegagalan besar yang mencoreng, bahkan mungkin bisa memberantakan kemenangan-kemenangan Pak Jokowi di berbagai pilkada daerah. Kenapa seperti itu? Karena di Jakarta ini kan dua musuh dari Pak Jokowi itu bersatu, yakni PDIP, tercermin dari pencalonan Pramono Anung dan Rano Karno, dan Anies. Anies pada pilkada serentak kali ini jelas, dia posisinya jelas mendukung Pramono dan Rano, dan itu bisa disebut sebagai game changer ya, memastikan kemenangan Pramono terhadap Ridwan Kamil. Benar bahwa dalam survei-survei sebelumnya secara mengejutkan pasangan Pramono Rano ini bisa menyalip Ridwan Kamil. Tetapi kepastian kemudian bahwa mereka itu bisa memenangkan Pilpres satu putaran, ini yang penting diingat ya, karena di Jakarta ini kan undang-undangnya berbeda dengan daerah lain. Kendati ada tiga kandidat, tapi pemenang untuk yang disahkan oleh KPU itu mereka yang mendapatkan suara 50% plus satu suara ya, bukan 51% ya.
Nah, jadi kalau tidak ada cawe-cawe Anies kemarin, gitu, kita menggunakan terminologi yang biasa digunakan Pak Jokowi, data-data dari survei menunjukkan bahwa kemungkinan besar Rano Karno Pramono yang tetap memenangkan pilkada. Tapi apakah kemudian bisa satu putaran? Rasanya berat. Hal ini jelas bahwa mereka ini, pasangan Ridho ini, ya Ridwan Kamil Suswono itu kan berharap ada terjadi putaran kedua dan dengan begitu bisa dibalikan situasinya. Kira-kira mirip dengan apa ya, dengan pilkada pada tahun 2017 mungkin ya, seperti itulah. Meskipun nggak sama-sama persis. Ada yang maju ke putaran kedua dan kemudian memenangkan pilkada. Kalau pada waktu itu yang menang adalah Anies Sandi berhadapan dengan Ahok dan Jarot. Makanya kelihatan sekali kan ketika kemarin sebelum akhirnya Ridwan Kamil dan Suswono itu menyampaikan ucapan selamat dan mengakui kemenangan dari pasangan Pramono Rano, sekaligus itu mereka memutuskan untuk tidak mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tarik-menariknya luar biasa kencang. Mereka sampai last minute tanggal 11, karena penetapan kan tanggal 8 ya, 3 hari setelah penetapan itu, pada tengah malam, mereka masih tetap tarik-menarik apakah akan mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi atau tidak. Dan kemudian kata putusnya itu yang dari Pak Prabowo yang meminta agar tidak dilanjutkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, apalagi Pak Prabowo sudah ada jaminan dari Pramono dan Rano, terutama Pramono, bahwa dia akan tegak lurus pada pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi tidak akan mengganggu semua program-program pemerintahannya Pak Prabowo di Jakarta itu akan diamankan oleh pasangan Pramono Rano, kendati mereka itu dalam kubu yang berbeda. Tapi tidak demikian halnya dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena tadi ini hasil Pilkada Jakarta ini jelas membuat Pak Jokowi tidak happy bila dikaitkan dengan strateginya Pak Jokowi untuk mengusung Gibran menjadi calon presiden pada Pilpres 2029. Kita bahas satu persatu ya. Mengapa Pak Jokowi tidak happy? Kita mau ngomongin mana dulu? Mau ngomongin PDIP atau ngomongin Anies? Sama saja. Oke. Kita ngomongin yang karena yang kontestasi ini adalah pasangan Pramono dan Rano dan diusung oleh PDIP, kita akan bahas dari sisi PDIP. Pak Jokowi semua orang tahu dia ini dibesarkan oleh Ibu Megawati sejak masih dari Solo sampai kemudian masuk ke Jakarta menjadi gubernur dan kemudian menjadi presiden sampai 2 periode. Karena ambisinya yang ingin terus berkuasa sampai 3 periode dan ketika gagal ditentang oleh Ibu Megawati yang paling depan, partai-partai lain juga menentang tapi Ibu Megawati paling depan. Kan kemudian dia menciptakan politik dinasti, yakni dengan cara menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo. Ini jadi semacam tandem saja nih kalau dalam cara berpikirnya Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo ini aja jadi tandem yang membawa Gibran sampai Pilpres 2029 nanti. Dan setelah itu ya Gibran yang akan menjadi calon presidennya. Persoalannya sekarang dengan adanya Jakarta masih dikuasai oleh PDIP, itu kan berarti pertama Pak Jokowi itu gagal untuk menghabisi PDIP. Ini kan jelas sekali skenario-nya ya. Kita mesti mengulang lagi statement dari Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas yang mengundurkan diri karena lebih loyal kepada PDIP ketimbang Pak Jokowi, bahwa dia itu ingin memastikan mengalahkan PDIP. Dari 3 targetnya itu dia 2 yang sukses. Pertama, menurunkan suara PDIP, mengalahkan suara PDIP. 2, itu memastikan Prabowo Gibran, terutama Gibran ini terpilih menjadi presiden, wakil presiden. Semua ini berhasil. Tapi yang gagal adalah menjadikan PSI yang sekarang dipimpin oleh Kaisang itu menjadi partai yang ada di parlemen dan diharapkan nanti bisa menjadi kendaraan politiknya Pak Jokowi. Ini kegagalan Pak Jokowi pada kemarin, itu serial pada Pilpres dan pemilu legislatif. Nah, pada pilkada kali ini sebenarnya Pak Jokowi itu juga terlihat ingin menghabisi PDIP. Terlihat dengan koalisi Indonesia Maju Plus membuat PDIP itu banyak sekali tidak bisa mengajukan kandidatnya karena tidak cukup kursinya, itu baik di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten. Dan salah satunya kan di Jakarta. Ya, di Jakarta itu kemarin ketika Kim Plus itu memastikan mengusung Ridwan Kamil dan Suswono, itu kan ada 2 yang kepastian yang waktu itu ya. Tapi Anies nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi yang pertama bahwa Anies batal menjadi calon dan kemudian calon gubernur maksud saya, dan PDIP juga nggak bisa mengusung calonnya. Petanya kemudian berubah ketika Mahkamah Konstitusi mengubah ambang batas pencalonan melalui putusan nomor 70 tahun 2024. PDIP bisa maju sendiri, tadinya mau mengusung Anies tapi last minute batal dan akhirnya mengusung Pramono dan Rano. Pada waktu itu saya kira Kim Plus dan juga Pak Jokowi sangat pede bahwa nggak mungkin Pramono Rano ini bisa mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono. Kenapa? Pertama, dari sisi mesin politik itu Kim Plus diusung 15 partai politik, sementara PDIP itu hanya sendirian.
Dan kalau kita berkaca kepada pileg kemarin, suara PDIP di Jakarta ini kan hanya 14%. Bahkan mungkin cenderung turun ketika di pilkada. Tapi yang tidak diduga-duga ternyata banyak faktor. Ini faktor Jokowi, faktor penolakan terhadap Jokowi itu membuat mereka tidak mudah memenangkan itu. Ditambah lagi, ya Ridwan Kamil sebagai kandidat gubernur ini banyak sekali penolakan dari warga Jakarta. Jadi bayangkan Ridwan Kamil, satu mesin politik yang begitu besar lawan PDIP, itu udah nggak seimbang. Yang kedua, secara popularitas maupun elektabilitas, meskipun tidak terlampau tinggi, Ridwan Kamil itu justru ketika Anies tidak ada di dalam bursa pencalonan gubernur, Ridwan Kamil surveinya elektabilitasnya paling tinggi di Jakarta. Pramono nggak ada apa-apanya. Pramono itu seingat saya awal-awalnya cuma 1,5% saja ya, elektabilitasnya di Jakarta. Jadi memang meskipun dia pejabat tinggi negara kan dia banyak di belakang layar. Jadi tidak terlampau dikenal oleh publik Jakarta. Situasinya pada waktu itu seperti digambarkan oleh Pramono adalah seperti Goliat, David melawan Goliat. Jadi sudahlah pokoknya iseng-iseng berhadiah. Tapi ternyata kemudian peta berubah dan mereka elektabilitasnya terus naik, dan ketika Anies itu bergabung semuanya berubah. Game changer namanya ya. Jadi Pak Jokowi gagal menyingkirkan PDIP bukan hanya di beberapa daerah lain, tapi yang paling penting di Jakarta. Ini karena bagaimanapun ini panggung politik di Jakarta ini biasanya siapapun yang jadi gubernur di Jakarta itu dia akan jadi pusat perhatian media massa. Kalau dia zaman Anies waktu menjadi gubernur Jakarta dengan Pak Jokowi sebagai presidennya pada waktu itu ya seperti matahari kembar. Itu ya, yang satu di Merdeka Selatan, yang satu di Merdeka Utara. Saya kira walaupun Pramono itu bukan tipe figur orang yang berkibar-kibar, tapi dengan dia menjadi gubernur di Jakarta, ya mau tidak mau dia akan menjadi sorotan publik, dan dia pasti diperkirakan kalau dia mau sedikit di branding saja, dia bisa menjadi salah satu kandidat pada Pilpres 2029 nanti, apakah sebagai presiden atau sebagai calon wakil presiden. Itu dari sisi persaingan Pak Jokowi dengan PDIP dan Ibu Megawati, mereka ini kebobolan ini ya, walaupun mereka berkuasa di beberapa daerah, tapi ketika tidak menguasai Jakarta, ini ada dua kan ya Jakarta. Satu adalah pusat politik di Indonesia dan spotlight dari media masa lokal maupun internasional dari Jakarta. Yang kedua, sumber-sumber daya ekonomi. Jadi dari situ Pak Jokowi bobolan. Jadi yang kedua, Pak Jokowi tidak berhasil menyingkirkan Ibu Megawati sebagaimana yang dia inginkan gitu ya. Jadi kan nggak cukup dia berhasil mengalahkan di Pilpres dan pemilu legislatif kemarin, suara PDIP turun, jumlah kursinya di DPR turun sampai 18 kursi. Dari semula 128 kursi tinggal 110 kursi. Itu bagi Pak Jokowi nggak cukup, karena ambisi utama Pak Jokowi adalah menjadikan Gibran sebagai presiden pada Pilpres 2029 dan tidak boleh ada yang menghalangi. Ini dari sisi persaingan dengan PDIP. Bagaimana dengan Anies? Nah, ini juga ternyata walaupun Anies itu sudah jadi maju pada pilkada kali ini, tetapi ternyata publik tetap menyoroti Anies berkaitan perannya dia mendukung Pramono Rano dan menjadikan peta politik di Jakarta berubah. Dan saya yakin dengan kontribusi dari Anies ini, maka pasangan Pramono Rano itu tetap akan bisa menyediakan panggung buat Anies Baswedan. Jadi kita bicarakan mengapa perlu itu panggung. Kan harusnya kalau PDIP yang jadi gubernurnya, ya harusnya Pramono dong yang di branding habis-habisan. Pramono tetap akan di branding habis-habisan, tapi bukan berarti kemudian Anies juga tidak mendapat kesempatan. Anies dimatikan. Saya kira tidak seperti itu, karena dari Jessica Pramono saja tadi yang menyatakan, dari pernyataan-pernyataan ini bahkan dia menyatakan bahwa dia akan meneruskan program-program bagus yang digagas oleh Anies Baswedan dan tertunda karena dia masa jabatannya berakhir pada periode pertama. Ini kalau itu terwujudkan, misalnya seperti program Kampung Bayam, perumahan untuk warga Kampung Bayam dan sebagainya, warga Kampung Bayam pasti akan melihat itu adalah peran dari Anies Baswedan. Mereka tentu tetap mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pramono, tapi mereka tahu bahwa di situ ada peran Anies Baswedan. Jadi ini kekalahan dari Jokowi berikutnya karena dia tidak berhasil menghabisi Anies Baswedan. Seharusnya kemarin itu dengan Kim plus itu mengusung Ridwan Kamil Susono, dan setelah itu walaupun kemudian PDIP akhirnya mengusung Pramono Rano, kan harusnya habis ya. Anies tidak punya panggung lagi karena berarti tinggal panggungnya PDIP dan panggungnya Kim plus. Tapi putusan Anies yang last minute akhirnya mendukung pasangan Pramono Rano, bahkan bukan hanya mendukung tapi langsung terjun untuk berkampanye, itu membuat dia kartunya tetap hidup. Saya menyebutnya memang sebagai langkah yang cerdik dari Anies Baswedan ini.
Karena kenapa saya sebut cerdik? Ada dua setidaknya keuntungan bagi Anies. Pertama, dia Pak kartunya tetap hidup dengan kemarin dia dia mendukung Pramono Rano. Yang kedua, ini yang penting. Anies itu kemudian keluar dari stereotip bahwa dia adalah representasi kelompok kanan, calon presiden kelompok kanan, kelompok Muslim garis keras lah begitu ya, karena dia ternyata bisa bekerja sama dengan PDIP. Kan dengan begitu nanti Anies kemungkinan ditinggalkan oleh pemilihnya di kanan, saya kira tidak ya, karena tidak ada pilihan buat para pemilih yang di Islam garis kanan luar, katakanlah seperti itu. Anies akan tetap menjadi kandidat yang jadi pilihan yang terbaik. Nah, yang kedua, keuntungan Anies itu tadi bahwa dia keluar dari stereotip sebagai pemilih bahwa kandidat dari kanan luar begitu ya, dari kelompok Islam fundamental. Buktinya dia bersedia mendukung pasangan Pramono Rano, bahkan harus berhadapan dengan kubu di sebelah, yakni karena ada Suswono yang diusung oleh PKS, dan juga kelompok seperti 212 dan Habib Rizik yang mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono. Bukan karena kemudian mereka bersedia kerjasama dengan Jokowi, tapi lebih karena ada faktor PKS-nya. Dari sisi Anies, saya kira PKS belajar dari kesalahan mereka pada pilkada serentak kali ini ya, ketika mereka para kandidatnya di beberapa daerah basis tradisionalnya itu kemudian kalah, seperti di Depok, Bekasi, Jawa Barat gitu ya, dan juga kota Padang. Itu karena ya ada faktor Anies juga dia, karena mereka meninggalkan Anies. Yang kedua karena PKS kemudian menjadi pendukung dari politik dinasti. Itu dua kombinasi yang menyebabkan kenapa kemudian PKS banyak sekali kandidat-kandidatnya di daerah yang basis tradisionalnya dia kemudian kalah. Jadi dari sini saja kita tahu justru pilkada Jakarta 2024 ini betul-betul sebuah hasil yang sangat tidak dikehendaki oleh Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi ngotot ingin terus mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi dengan berharap putaran kedua bisa mengubah situasi, Pak Prabowo tidak. Karena Prabowo dengan PDIP itu tidak ada persoalan, beda halnya dengan Pak Jokowi. Jadi dengan situasi semacam ini, Anies itu akan tetap menghantui Pak Jokowi sampai Pilpres 2029. Padahal harusnya